Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 24 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang melakukan kehendak dan hukum-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 24 Februari 2023 berjudul Dalam Kehendak dan Hukum Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 40 ayat 8 dan 9 yang berkata, "Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Dikutip dari Khotbah di atas Bukit halaman 59 dan 60. Sejak kecilnya, ia digenggam oleh satu maksud. Ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang-orang lain. Dari Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 60. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun, dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Diambil dari Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 58 dan 59. Ada juga orang yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau ia ada. Akan tetapi banyak juga orang yang menghindari dia, sebab mereka tertemplak oleh hidupnya yang tidak bercela itu. Teman-temannya orang muda memujuk dia supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Ia pintar dan selalu gembira. Mereka merasa senang kalau ia ada, serta menyambut gembira anjuran-anjurannya yang selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Yesus menjawab, "Ada tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti sendau gurau anak-anak muda Nazaret, ia berkata, "Ada tertulis, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan." Mazmur 119 ayat 14-16. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 82 dan 83. Demikianlah pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini adalah tentang Yesus Kristus, anak Allah. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 4. Tetapi Kristus taat kepada setiap tuntutan hukum. Dia berkata tentang dirinya, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Dengan jelas, Mazmur 48 ayat 8 dalam bahasa Inggris atau Mazmur 40 ayat 9 dalam bahasa Indonesia adalah tentang Yesus Kristus, yang suka untuk melakukan kehendak Bapanya, dan Taurat Bapanya ada di dalam dadanya. Dan Yesus dalam melakukan kehendak Bapanya serta menurut hukum Bapanya
tidak pernah sendirian. Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 390, paragraf 2 berkata, melalui Nabi, ia berkata tentang dirinya sendiri, "Aku suka berbuat kehendak-Mu, ya Allah, dan hukum-Mu adalah di dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Dan pada waktu hidup di antara manusia, ia berkata, "Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya." Yohanes 8 ayat 29. Inilah rahasia keberhasilan Yesus sebagai manusia dapat melakukan kehendak Bapanya dan menuruti hukum Bapanya, sebab Bapanya tidak pernah meninggalkan Yesus sendirian. Di dalam Alkitab, Yesus terlebih dahulu berkata dalam Yohanes 14 ayat 10 yang berbunyi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu." Apa yang Yesus katakan dan lakukan bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Bapanya yang tinggal di dalam Dia. Bagaimana caranya Bapa tinggal dalam Yesus? Oleh kehadiran Roh-Nya Bapa. Yohanes 3 ayat 34 dan 35 berkata, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa tentunya. Itu sebabnya dalam ayat 35 Yohanes mencatat bahwa Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Anaknya. Jadi, Bapa tinggal dalam Yesus oleh kehadiran Roh-Nya Bapa. Roh Bapalah yang mengerjakan penurutan hukum dalam kehidupan Yesus. Perhatikan juga kutipan Roh Nubuat berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 79, paragraf 2. Apa yang telah dinyatakan dalam perkataannya, dinyatakan juga dalam tabiatnya, ialah penjelmaan kebenaran yang diajarkannya. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ia tidak berusaha membuktikan tuntutannya bahwa Ialah Mesias, melainkan menunjukkan persatuannya dengan Allah. Perhatikan, apa yang Yesus buat dan katakan adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Bapa, sebab Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri. Allah Bapa dan Anaknya selalu bersama. Dengan jelas, kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa kehidupan Yesus yang menurut hukum dengan sempurna adalah hasil dari persatuannya dengan Bapanya. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui dan pahami? Karena kita pun dapat menghidupkan penurutan yang sempurna kepada hukum Allah Bapa, asal kita bersatu dengan Bapa. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya bersatu dengan Bapa? Yaitu oleh bersatu dengan Anaknya. Sebab bila kita satu dengan Kristus, maka itulah wujud persatuan kita dengan Bapa. Dan tentang bersatu dengan Kristus, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 122, paragraf 2. Roh Kristus ada padanya. Dia mengungkapkan kasih, perasaan iba, dan belas kasihan Juru Selamat karena dia adalah satu dengan Kristus. Inilah makna menjadi satu dengan Kristus, yaitu memiliki Roh Kristus. Dan dengan memiliki Roh Kristus tersebut, kita dapat hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu penurutan yang sempurna kepada hukum Allah. The Review and Herald, Oktober 17 tahun 1907, paragraf 9 berkata, "Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia berjalan." Sebagaimana Bapa selalu menyertai Kristus saat Dia hidup di dunia ini oleh kehadiran Roh-Nya Bapa,
sehingga Kristus hidup dalam penurutan yang sempurna kepada kehendak dan hukumnya Bapa, demikian juga kita perlu Yesus untuk selalu menyertai kita oleh kehadiran Roh-Nya, agar kita hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu kehidupan yang sempurna kepada kehendak dan hukum Allah Bapa. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang menuruti kehendak Bapa dan menuruti akan hukum-Nya dengan sempurna hanya di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan dan bahkan penting, yaitu untuk kami menuruti kehendak-Mu ya Bapa, dan menuruti akan hukum-Mu dengan sempurna. Dan sebagai manusia yang berdosa, kami tidak sanggup melakukannya. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk menghidupkannya dan mengaruniakan hidupnya kepada kami oleh kehadiran Roh-Nya, sehingga kami dapat menghidupkan kehidupan yang sama dengan kehidupannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab hanya oleh kehadiran Roh-Mu dalam hati ini, itulah wujud dari persatuan kami dengan Engkau ya Yesus. Dan bila mana kami sudah bersatu dengan Engkau, itu sama dengan bersatu dengan Bapa. Dan itulah yang memampukan kami untuk menurut kehendak Bapa dan menuruti akan hukum-Nya dengan sempurna. Dan bila mana itu terwujud dalam hidup kami, maka karakter dan hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Kami hidup sebagaimana Engkau hidup, ya Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.